Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Taufik Rahmat Hidayat MS selaku dosen pengampu mata kuliah Leadership Bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Firdaus dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 220310022 dari kampus T Al Islah Cirebon. Di sini saya ingin memaparkan hasil resum buku yang berjudul The Leadership Tricks karya dari Ayub Ernafian Daru. Jadi buku ini terdapat 232 halaman teman-teman, dan menjelaskan beberapa trik menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang berkarismatik, dan pemimpin yang berpengaruh. Langsung saja ke pembahasan. Nah, dalam buku The Leadership Tricks ini teman-teman, setidaknya ada 101 triks atau bagaimana cara seseorang itu dapat menjadi pemimpin yang hebat dan berkarisma dan bisa menjadi pengaruh besar terhadap bawahannya. Tentu saja, kemampuan yang sangat istimewa yang dimiliki oleh seorang pemimpin ini tidak datang secara tiba-tiba, tapi diasah secara terus-menerus hingga menjadi kemampuan yang besar yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Dalam buku ini saya bagi bagaimana sih cara menjadi, yang pertama menjadi pemimpin yang hebat, kemudian cara menjadi pemimpin yang berkarisma, dan cara menjadi pemimpin yang berpengaruh. Baik, langsung saja saya akan paparkan bagaimana trik menjadi pemimpin yang hebat. Baik, selanjutnya saya ingin memaparkan cara atau bagaimana trik menjadi pemimpin yang hebat menurut buku The Leadership Tricks ini. Yang pertama adalah berani menghadapi perubahan. Manusia secara alamiah terus mengalami perubahan, teman-teman. Sebagaimana kita dari mulai kita balita, kita bayi, kita belajar merangkak sampai kita dewasa, manusia itu akan terus mengalami perubahan, teman-teman. Sampai manusia itu mati. Coba kita pikir, apakah kita masih berada di tempat yang sama pada waktu 10 tahun yang lalu? Apakah kita masih berada di tempat yang sama atau masih berada di dalam pola pikir yang sama pada waktu 10 tahun yang lalu? Jika jawabannya sama, maka kita telah menyia-nyiakan potensi kepemimpinan yang ada pada diri kita, teman-teman. Karena seorang pemimpin yang hebat akan terus mengalami atau terus mengikuti perubahan. Tentunya perubahan itu ke arah yang lebih positif. Trik yang kedua adalah terus mengembangkan potensi diri. Potensi diri adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita jadikan sebagai alat survival atau bertahan dan meningkatkan kualitas hidup. Potensi diri ini harus kita kembangkan secara terus-menerus, teman-teman, sehingga kita dapat menggunakan potensi diri itu dengan maksimal. Trik yang ketiga adalah zona nyaman akan menghancurkan potensi diri, teman-teman. Bagi para pemimpin hebat, zona nyaman akan menghancurkan potensi yang ada pada dirinya. Mereka tidak mau kesuksesan yang mereka yang telah raih itu hilang di telan waktu atau dilampaui oleh orang. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pemimpin hebat, maka keluarlah dari zona nyaman, teman-teman. Banyak kok status orang yang telah nyaman di zonanya, dengan waktu yang tidak lama mereka akan tenggelam atau tidak menemukan kesuksesan yang ingin mereka raih, teman-teman. Trik yang keempat adalah fokus dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, fokus ini adalah kunci utama dan paling utama dalam mencapai kesuksesan. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara cepat tanpa adanya kefokusan, teman-teman, serta memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita harus belajar seperti orang-orang Cina, teman-teman, memanfaatkan waktu, bekerja keras, dan memiliki slogan waktu itu adalah uang. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pemimpin yang hebat, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, serta terus fokus dengan tujuan apa yang ingin kita capai tentunya. Selanjutnya, yang terakhir adalah bisa dipercaya itu penting. Orang yang tidak bisa dipercaya di dalam organisasi atau perusahaan atau di lembaga-lembaga lainnya, itu akan sulit menjadi pemimpin yang hebat.
Jangankan pemimpin yang hebat, mereka berbicara saja mungkin mereka akan diabaikan. Kepercayaan itu sangat mahal harganya. Oleh karena itu, mulailah melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kepercayaan kepada diri kita jika kita ingin menjadi pemimpin yang hebat. Dan jagalah kepercayaan itu, reputasi itu sangat penting. Nah, materi yang selanjutnya adalah triks atau bagaimana cara menjadi pemimpin yang berkarisma. Menurut buku ini, setidaknya ada 6 yang saya rangkum cara bagaimana pemimpin yang berkarisma. Langsung saja saya akan bahas. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah munculkan karisma pada diri sendiri. Banyak pemimpin-pemimpin yang hebat merasa kesulitan dalam memunculkan karisma yang ada pada dirinya. Padahal tidak sulit untuk memunculkan karisma yang ada pada diri seorang. Sedikit bicara dan banyak mendengar itu sudah cukup cara menjadi pemimpin yang berkarisma. Mulailah mau mendengar siapa saja yang mendengarkan, selama itu adalah sebuah hal yang positif dan tidak pilih-pilih dalam mendengar. Oleh karena itu, secara tidak langsung akan muncul karisma pada diri kita, teman-teman. Yang selanjutnya, kuasai kemampuan komunikasi yang baik. Kuasai kemampuan komunikasi yang baik adalah hal atau aspek yang paling utama jika kita ingin menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang berkarisma, dan pemimpin yang berpengaruh. Karena ketika kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dari komunikasi yang baik itu akan mempengaruhi seseorang, teman-teman. Pemimpin yang berkarisma itu jika bicara sedikit saja sudah mempengaruhi, atau orang yang mendengarkan akan terpengaruhi. Oleh karena itu, asahlah kemampuan komunikasi yang baik ini jika kita ingin memiliki kepemimpinan yang berkarismatik. Selanjutnya, harus memiliki kemampuan khusus. Kemampuan khusus ini menjadi poin plus ketika kita ingin menjadi pemimpin yang berkarisma. Selanjutnya, sikap menghargai bawahan. Jika kita ingin dihargai oleh anggota kita atau bawahan kita, maka kita juga harus menghargai mereka. Contoh, ketika mereka ingin didengarkan keluh kesahnya, kemudian kita memberikan arahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, atur diri sendiri sebelum mengatur orang lain. Sangat penting mengatur diri sendiri atau manajemen diri sendiri sebelum mengatur orang lain. Bagaimana kita ingin mengatur orang lain kalau kita saja tidak bisa mengatur diri sendiri? Oleh karena itu, betul-betullah mengatur diri sendiri. Jika kita sudah bisa mengatur diri sendiri, kita bisa mengatur orang lain jika kita ingin menjadi pemimpin yang berkarisma. Oleh karena itu, akan muncul karisma yang ada pada diri kita. Selanjutnya, terakhir adalah trik menjadi pemimpin yang berpengaruh. Setidaknya ada 4 cara yang saya rangkum dalam buku ini bagaimana cara menjadi pemimpin yang berpengaruh. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjadi role model yang baik bagi anggotanya. Apa sih role model itu? Role model adalah bisa dijadikan contoh atau bisa dijadikan teladan. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pemimpin yang berpengaruh, kita harus menjadi role model bagi anggota kita. Caranya bagaimana? Dengan cara setidaknya kita harus berbuat baik kepada anggota kita, sehingga anggota kita dapat mencontoh perilaku-perilaku baik yang dilakukan oleh kita. Kemudian yang kedua, melayani dengan sepenuh hati. Melayani dengan sepenuh hati ini sangat penting bagi anggota, bagi diri kita sendiri juga. Jangan pilih-pilih anggota dalam melakukan pelayanan, harus disamaratakan, adil, dan berdikari, teman-teman. Kemudian memiliki daya tarik. Ini sangat penting. Seorang pemimpin harus memiliki magnet yang disebut dengan daya tarik, di mana daya tarik ini bukan dimiliki oleh seorang yang cantik atau seorang yang tampan. Daya tarik ini bisa dimunculkan dengan cara kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga kembali lagi bawahan kita atau anggota kita nantinya akan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan baik kita.
Selanjutnya, hindari berbicara yang tidak berguna. Seorang yang berpengaruh ketika berbicara, kembali lagi teman-teman yang saya sudah bahas, seorang yang pemimpin yang berpengaruh ketika berbicara, dia sedikit bicara saja, maka audiens akan terpengaruh. Oleh karena itu, kembali lagi, sedikit berbicara dan banyak mendengar harus kita lakukan, harus banyak belajar dan mengembangkan potensi diri. Berbicara secukupnya tetapi bermakna. Terima kasih, mungkin sekian pemaparan materi dari saya dengan judul buku The Leadership Tricks ini. Semoga tugas ini dapat membantu teman-teman dalam meningkatkan kualitas diri dan menjadi pemimpin yang hebat dan berkarisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.